Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang semiotika menurut dari beberapa para tokoh semiotika sastra. Langsung aja ke videonya. Yang pertama dari konsep semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lahir di Geneva tahun 1857. Saussure terkenal karena teorinya tentang tanda. Saussure membagi tanda menjadi dua, yaitu penanda dan pertanda. Penanda adalah bunyi yang bermakna, yaitu apa yang dikatakan atau apa yang ditulis atau dibaca seperti bunyi, huruf, bentuk, gambar, dan sebagainya. Sedangkan pertanda adalah gambaran mental seperti pikiran atau konsep dari bahasa itu sendiri. Next ada konsep semiotika Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce, apapun dapat menjadi tanda dan fungsi semiotik adalah menjadikan kita lebih menyadari apa yang kita dan orang lain percayai tentang kebiasaan dan kepercayaan. Menurut Charles Sanders Peirce, manusia adalah homo semioticus, yang artinya manusia hanya dapat berpikir melalui tanda. Jadi maksudnya Charles Sanders Peirce adalah manusia tidak akan berpikir jika tidak melalui dengan tanda. Next dari Roland Barthes, mengembangkan teori penanda dari Ferdinand de Saussure, yaitu penanda dan pertanda menjadi lebih dinamis. Menurut Barthes, tanda tidak hanya berhenti di penanda dan pertanda. Konsep Saussure dielaborasi lebih lanjut oleh Barthes ke dalam dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah hubungan antara penanda dan pertanda disebut denotasi atau makna sebenarnya. Tingkatan yang kedua yaitu konotasi atau mitos. Keduanya dipercayai oleh interpretasi budaya. Next, Umberto Eco. Tanpa kode, menurutnya tanda-tanda, suara atau grafis tidak memiliki arti apapun. Menurut Eco, unsur pokok cara pembentukan tanda adalah sebagai berikut. Ada pengenalan, ada penampilan, replika, dan penemuan. Kerja fisik adalah upaya yang dilakukan untuk membuat tanda. Lalu ada pengenalan, objek dilihat sebagai suatu ungkapan. Lalu ada penampilan, tindakan menjadi contoh jenis objek. Lalu ada replika, kecenderungan ke arah rasio difficilis seperti prinsip. Sedangkan penemuan, kasus yang jelas dari rasio difficilis. Next ada Michael Rivatir, kritikus sastra asal Perancis. Menurutnya, penafsiran karya sastra seperti puisi melalui 4 tahap. Melalui pembacaan heuristik, yaitu pembacaan dalam tahap mimetik. Lalu yang kedua ada melalui pembacaan hermeneutik, yaitu pembacaan yang didasarkan pada konvensi sastra. Lalu ada menentukan hipogram, yaitu memahami ruang kosong yang tidak dijabarkan oleh teks. Menentukan model matriks makna dan memahami bahwa ruang kosong itu adalah pusat makna. Next ada Zvetan Todorov, mengelompokkan masalah telaah sastra ke dalam 3 bagian, yaitu aspek sintaksis, aspek semantik, dan aspek verbal. Aspek sintaksis sendiri, menurutnya setiap karya dapat diuraikan dalam unsur-unsur terkecil. Sedangkan aspek semantik, aspek yang berkaitan dengan makna dan lambang. Aspek verbal akan menganalisis melalui 4 kategori, yaitu modus dan kala, kategori sudut pandang, kategori pencerita, lalu ada ragam bahasa. Itulah beberapa semiotik menurut dari beberapa tokoh semiotik sastra yang telah saya jabarkan sebagai tugas UAS akhir semester 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep semiotika yang pertama dari Ferdinand ya.